Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami agar kami mampu memberi hati dan pikiran untuk merasakan kehadiran-Mu dan sapaan-Mu lewat sabda dan permenungan hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sukacita yang mewarnai perayaan malam Paskah ini dapat dilukiskan sebagai rangkuman dari sejarah keselamatan kita. Felix Kulfa, kesalahan yang membahagiakan, dikidungkan dalam Exsultet, menggemakan keyakinan Santo Paulus, di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Paskah Tuhan berarti lewatnya Tuhan Allah Israel pada malam ketika mereka keluar dari Mesir pergi ke tanah terjanji. Paskah Tuhan berarti Yesus yang beralih dari dunia ini, melewati kematian, pergi kepada Bapa. Perayaan Paskah berarti bahwa kenangan dan kehadiran misteri Kristus yang sudah menang atas maut itu menjadi warta keselamatan yang harus terus-menerus disebarluaskan. Memang benar, sukacita Paskah itu bukan hura-hura, melainkan satu keterpesonaan. Seperti perempuan-perempuan yang semula terkejut melihat 2 orang yang memakai pakaian berkilau-kilau dan menyadarkan mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Jangan membiarkan diri tenggelam dalam kegelapan dan kematian. Ia tidak ada di sana. Ia telah bangkit." Jika Maria ibu Yesus ada di antara perempuan-perempuan itu, barangkali dialah yang langsung menyadari bahwa pada waktu putranya ia temukan kembali di bait Allah sesudah hari-hari perayaan Paskah itu. Maria telah mendengar jawabannya dalam bentuk pertanyaan yang sama, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Lukas 2:49. Rupanya sekaranglah saatnya perwahyuan itu tersingkap.
Pencarian kita akan sesuatu yang bermakna dalam kehidupan kita ini memang bisa salah. Kita mencari dan mencari, tapi tak kunjung kita bertemu Tuhan sampai keletihan menjemput kita. Lebih sering kita tidak mengerti, tetapi seperti Maria kita mau menjadi lebih hening dan menyimpan semua perkara itu di dalam hati. Secara membuktikan bahwa selama lebih dari 2000 tahun, ungkapan tersebut telah membawa harapan bagi banyak orang, bahkan di tengah situasi yang mungkin tanpa harapan. Orang Yunani mengucapkan selamat Paskah dengan ungkapan pengharapan itu. Kristus bangkit, Dia sungguh-sungguh hidup. Haleluya. Ya Allah, dengan pengantaraan putra-Mu, Engkau telah menganugerahi umat-Mu api kemuliaan-Mu. Kuduskanlah api baru, dan semoga dengan perayaan Paskah ini kami dinyalakan oleh kerinduan surgawi, agar kelak dengan hati murni kami sampai dalam pesta cahaya-Mu yang kekal. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.